والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحبه والآل. Alhamdulillah, mari pada kesempatan yang baik ini di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka di tengah-tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dihadirkan di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fiddin. Harapannya seiring dengan bertambahnya wawasan nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita akan semakin tegak lurus pula Islam kita, iman kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Tajul Muslimin serta ibu-ibu jamaah Al-Qanidah yang kesemuanya insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kembali kita melakukan kajian akan keutamaan dan keistimewaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada petang hari ini kita telah sampai pada fadlus tina'il ma'ruf ilal muslimin wa qada'i hawaijil malhufin. Keutamaan berbuat kebajikan kepada umat Islam. Apa saja yang bernilai kebaikan maka itu punya keutamaan. Apa saja itu? Yang kedua, dan memenuhi hajat dari orang-orang yang sedang terpuruk. Ya, misalnya saat ini saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Barat, bahkan yang di Sumatera Utara, yang sedang mengalami musibah banjir. Ya, itu adalah orang-orang yang sedang malhufin, orang-orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Dapat barokahnya para pejabat dan pengambil kebijakan. Ya, Allah telah berfirman, "Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan di
daratan maupun di lautan karena ulah tangan manusia. Ya, dan itu menjadi rahasia umum. Salah satu pemicu kebanjiran di daerah sana itu karena pengundulan hutan. Sampai-sampai ada mantan Menteri Perikanan Kelautan itu, ya, Ibu Susi. Mau soal banjir so gergaji, kayu gelondongan sampai halus. Kalau bukan ulah tangan manusia, ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik kepada pemimpin-pemimpin kita, agar mereka memimpin negeri ini dengan penuh nilai-nilai keadilan dan ada keberpihakan kepada masyarakat luas, supaya kita ini tidak sangsara terus, ya. Mulai cilik sampai tua sengsara tok uripe, ya. Maka kita doakan saja, kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali mendoakan saja. Doakan dengan doa-doa yang baik, ya. Nek wis melok partai percuma. Ya, gantung no beduwe pengeran ae. Ya. Kaos mulai abang, hijau, kuning podo kabeh. Ya. Hasilnya sama. Ada perubahan, Pak? Waktu sampai pakai kaos kuning, enggak kan? Waktu pakai merah ada perubahan. Waktu hijau ada perubahan. Kuning, hijau, zebra podo ae. Maka yang bisa merubah keadaan kita adalah kekuatan doa kita. Wala yarudul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah kecuali kekuatan doa. Apalagi saat doa itu dipanjatkan, posisinya orang itu sedang dizalimi. Wah, itu banter, Pak. Ya. Itu doa tidak ada kekuatan yang dapat menghadangnya, mencegahnya untuk melesat langsung keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ngono dituakna tumpes kabeh ndak usah. Kita doakan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan pemimpin kita dapat hidayah, dapat taufik, bisa memakmurkan masyarakat yang dipimpinnya. Amin Allahumma amin. Nah, kembali kita akan kajian utama kita tentang keutamaan umat Sayyidina Muhammad. Keutamaan berbuat baik kepada sesama umat Islam dan memenuhi hajat-hajat orang-orang yang sedang terpuruk keadaannya, membutuhkan uluran bantuan tangan kita. Dikatakan wa min syarafi hadhihi ummah ma ja'alahu Allah ta'ala laha min al-fadailil 'azimati wal mazayal karimati liman sana'al ma'ruf. Dan di antara nilai kemuliaan umat ini apa yang telah Allah jadikan sekaligus janjikan dari nilai-nilai keutamaan yang agung dan keistimewaan-keistimewaan yang syarat dengan nilai kemuliaan bagi mereka-mereka yang berbuat kebajikan. Liman sana'al ma'ruf wa aghatsal malhufin, dan menolong orang-orang yang sedang terpuruk itu, menolong orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sedang kelaparan, kehausan, ya, bertelanjang membutuhkan pakaian. Nah, itu kalau kita mengulurkan tangan pada mereka, itu sesuatu yang luar biasa nilainya di mata Allah. Ya, semampu kita menolong, itu semampu kita. Wasa'a fi qada'i hawaijil khalqi wa manfaati ikhwani, serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan memberikan pemanfaatan kepada saudara-saudaranya. Apa yang bisa kita bantu? Kita bantu.
Apa yang bisa kita beri, kita beri. Apa yang bisa kita bagi, kita bagi. Wajtahada fi tafriji kurubatihim, serta berupaya, berusaha untuk membebaskan mereka dari kesusahan mereka. Dari kesusahannya. Wa satri uyubihim, serta menutupi aib-aib mereka. Ya, kalau ada saudara kita yang memiliki aib, jangan malah diumbar, diekspos. Yang diupayakan ditutupi. Ya, kata Rasulullah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orangnya yang berupaya, berusaha, saudaranya itu memang punya kekurangan, ada aib, ada perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dan seharusnya, tapi dia ditutupi, dijaga, kehormatannya dijaga, maka balasan Allah akan menjaga dan menutupi aib orang ini baik di dunia maupun di akhirat. Manusia ini nggak terbebas daripada aib. Tidak ada manusia sempurna kecuali bagi Rasulullah SAW. Sehingga berlakulah pepatah, tiada gading yang tak retak. Oh no aib mulus, oh no retak. Itulah manusia. Yang sempurna al-insanul kamil wal nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sempurna adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya tidak. Maka orang yang berupaya, berusaha untuk menutupi kekurangan orang lain, Allah akan tutupi kekurangan dirinya di dunia maupun di akhirat. Ya. Tapi akan ada kebiasaan di masyarakat. Iya. Kalau ada aib orang, wah, berlomba-lomba untuk menyebarluaskan. Bahkan tetangga yang nggak tahu, sampai nggak tahu lah. Apa itu? Berita hangat. Ini biasanya ibu-ibu. Ya. Penyakitnya ibu-ibu. Mudah-mudahan jamaah konten tidak. Ya. Mudah-mudahan jamaah qanitat tidak terkena virus penyakitnya ibu-ibu sampai ndak ruta apa iku lho ngene bicara aibnya orang, ya orang lain dibuat rujaan sementara dia tidak lupa akan aib dirinya sendiri. Maka orang yang menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia nggak masalah, aib itu terbatas. Tapi kalau aib di akhirat, sekali Allah buka aib seseorang di akhirat, wis tak ketulungan. Siapa yang akan menutupi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin aib kita tidak terbuka, baik di dunia maupun di akhirat, berusahalah untuk menutup aib orang lain. Jangan punya hobi untuk membuka aib orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, bisa selalu menjalankan sunnah Rasul untuk menutup aib saudara kita. Amin Allahumma. Nah, dikatakan wasyafa'atina, menolong mereka. Syafaat itu bentuk menolong mereka. Wa idkhalis sururi alaihi, ya, berupaya untuk membahagiakan orang lain, ya, walaupun dengan cerita-cerita ringan, ya, sehingga orang itu terbebas sesaat dari kesusahannya, dari pikirannya yang sedang menggelayuti dirinya. Itu adalah sebuah langkah yang luar biasa di mata Allah. Sekedar saja membuat orang itu tertawa, sekedar sesaat membuat orang itu lupa dari kesusahannya, itu langkah yang luar biasa. Ini tak libur malah nambahi masalah. Itu
tipe kita seperti itu. Lah kita rubah itu. Watak karakter yang buruk itu kita rubah. Urip sepisan, bermanfaatlah untuk orang lain. Uripmu cuma sepisan, sepatek. Iya. Hidup yang sekali hendaknya bermanfaat untuk orang lain. Dan itu menjadi tolak ukur barometer keunggulan seseorang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu tolak ukurnya, barometernya. Iya. Bukan Anda anaknya siapa, dunyo piro ndak. Dunyo lek mati ditinggal. Tapi kemanfaatan sebagai sebuah ibadah itu yang kita bawa. Maka sekali lagi, khairun nas anfa'uhum linnas. Urip sepisan bermanfaatlah untuk orang lain dalam bentuk apapun itu. Termasuk tadi itu sekedar menghibur orang supaya orang terbebas dari kesusahannya. Itu sesuatu yang sudah luar biasa nilainya di mata Allah. Wa ijabati da'watihim. Ya, kalau kita ini diundang, kita respon, kita penuhi undangan mereka itu. Sekedar untuk apa itu? Yang menggembirakan dan menghormati undangan orang lain. Jangan pilih-pilih. Lek suge merumput paling awal. Begitu sih mengundang omai miring ini mas males. Iya. Itu penyakit masyarakat. Kita harus tampil yang melebihi apa yang dilakukan oleh masyarakat. Iya. Apa itu? Menjawab, memenuhi undangan siapa saja tanpa mengenal miskin atau kaya. Wa iyadati maridhihim. Nah, begitu ada yang sakit, kita besuk, kita sambangi, kita beri motivasi, kita berikan semangat. Itu tujuannya. Memberikan semangat, memberikan motivasi itu baik untuk imunitas seseorang. Maka itu adalah hikmahnya. Sebelum dunia modern, dunia kesehatan mengenal tentang imun, Islam itu sudah punya kepeloporan. Lek awakmu nyambangi wong, jangan sok jadi mahasiswa kedokteran semester terakhir. Apa sok loro iki? Obat apa sing diombe, Pak? Kapan sampai kuliah kedokteran? Yang perlu disampaikan, alhamdulillah, ini bentuk kasih sayang Allah pada panjenengan. Karena Rasul bersabda, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seseorang akan diuji, termasuk diuji kesehatannya. Itu lebih bermanfaat. Ini ujian. Apa itu? Untuk mengangkat harkat dan derajatnya sampeyan. Jadi orang-orang zaman dahulu itu kalau nyambangi orang, itu mereka katakan tohur. Kalau dilihat yang bersangkutan ini, lek malam Jumat tang pengajian, lek malam Minggu jagongan di pinggir jalan. Ini perlu tohur. Perlu apa itu? Dikumbah, diucek-ucek. Maka sakit yang dialami itu dalam rangka mengkikis habis dosa dan kesalahan kita. Nah kalau orangnya yang disambangi ustadz misalnya, ustadz itu di warung tohur, kok kurang pantas apa? Raf'ud darajat. Ini ngangkat derajatnya sampai baik tohur maupun raf'ud darajat, dua-duanya positif. Dua-duanya itu melegakan orang yang sakit. Begitu hatinya lega, bahagia, imunnya naik. Begitu imunnya naik, minum obat, cosplang langsung waras. Ya,
Walaupun sampai dengan kali ikut berkati doa saya tadi saya doakan, makanya cepat baik. Tak apa. Sampai mau mengklaim itu berkat doa aja sampai tak apa. Iya. Tapi itu tujuan daripada iyadatul Maryam. Nyambangi besuk orang yang sakit, tujuannya apa? Memberikan motivasi. Ya, dengan kata tohur atau roful darajat. Paham ya? Nah, itu hikmahnya. Jangan sekali lagi opo sih hobi. Wis opo? Wis ora usah tak wis. Koyo sampai ngerti tentang kesehatan. Iya. Kuliah kedokteran enggak pernah. Semester piro kira-kira tanya itu. Apa urgensinya? Sampai paham kesehatan? Kan enggak juga. Mau diminumi Naspro, mau diminumi Dekolgen, mau diminumi Bodrek, mau diminumi obat kecoa. Tidak ada hubungannya sama sampai dengan apa tidak ngerti. Maka yang wajib kita memberikan motivasi. Memberikan apa? Motivasi. Memberikan semangat agar imunitasnya itu naik supaya dia cepat sembuh. Oh, gara-gara tak sambangi langsung waras. Alhamdulillah. Kagoro sampai hari kagoro. Kalau sampai mengatakan seperti itu, Anda tidak dusta. Karena memang dengan Anda memberikan motivasi, imunitasnya akan naik. Begitu imunitasnya naik, dia cepat sembuh. Paham ya? Itu ada satu penelitian yang dilakukan oleh non-muslim. Apa penelitiannya? Penelitiannya adalah orang-orang yang sakit yang dibesuk oleh para pendeta. Sing sergap pendeta. Nek kiai males. Mlebu rumah sakit, metu rumah sakit gak duwike wong loro. Wis males karo amplope. Justru para pendeta yang seperti ini. Lah itu setelah mereka melakukan satu penelitian, orang-orang yang dibesuk oleh pendeta dan didoakan oleh pendeta, kasusnya sama, penyakitnya sama, obatnya sama. Yang dibesuk oleh pendeta lebih cepat sembuhnya. Oh, mandi tuh pendeta? Enggak mandi. Tadi itu apa itu? Imunitasnya naik. Dan itu pun komentarnya seperti itu, imunitasnya naik. Bukan doa pendeta, bukan. Paham ya? Jadi orang Islam itu sedikit lebih cerdas lah ya dari orang lain. Sedikit lebih cerdas. Al-mu'minu kayyisul fatin. Nah, jadi iyadatul Maryam. Wadzabbi an-a'radhihim. Kalau ada orang yang akan mencederai kehormatan orang lain, kehormatan saudara kita yang muslim, itu kita cegah. Bukan iya memang ngono, memang ngono. Lek utang cuma ngemplang. Malah kita bumbui. Seharusnya kita apa itu? Zat. Kita cegah. Kita halau orang yang akan mencederai kehormatan saudara kita. Karena mencederai kehormatan saudara kita itu berarti mencederai kehormatan kita. Karena seyogyanya antar muslim itu terbangun emosional yang begitu kuat, kata Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Antar seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu batang tubuh. Nabi itu ingin menjelaskan tentang seharusnya hubungan emosional antar muslim, antar mukmin itu begitu kuat seperti hubungan antara gigi dengan kepala. Sikile sampai cantang, jempolan kakinya cantangan. Yang merasakan apa itu? Kepala yang merasakan. Cenut. Iya, betul. Nah, seyogyanya begitu. Ada hubungan keterkaitan yang kuat, hubungan emosional yang kuat, seperti sebatang tubuh.
jempolan cekot-cekot sing ngrasakno endas. Paham ya? Bukan malah ditambahin, iya tuh. Memang nggak bisa dipercaya itu. Tukang ngemplang, kan repot ya. Malah dibubuhi. Seyogyanya seorang muslim itu adalah salah satu kebaikannya, termasuk berbuat kebaikan al-zabbi al-a'radihim, menghalau orang kalau orang itu akan mencederai ya, kehormatan seseorang, menjatuhkan kehormatan seseorang, harga diri seseorang. Paham ya? Yang berikutnya wa nasri madlumihim. Termasuk kebajikan itu apa? Membela orang yang sedang dizalimi. Ya, pembelaan itu semampu kita, minimal dengan apa itu? Dengan doa. Kalau nggak bisa membantu secara tenaga, tidak bisa membantu dengan pikiran, minimal dengan apa itu? Doa. Allah mansur madlubina, Allahumma a'inhu ala madlubina. Gitu. Belalah ya Allah orang-orang yang didolimi di antara kami. Ya. Berikanlah pertolongan kepada orang-orang yang didolimi di antara kami. Ya. Di negeri ini banyak orang-orang yang terdolimi. Paham ya? Nah, kita doakan mereka. Tidak bisa membantu secara materi, tidak bisa membantu secara pikiran, paling tidak membantu dengan apa itu? Doa. Paham ya? Wa nasri madlumihim wa rahmati dhaifihim. Kalau ada yang lemah, tidak berdaya, itu kita merasa iba, kasihan. Kasihan dan bersimpati kepada mereka-mereka yang lemah dan tidak berdaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang berikutnya wa iqadati athratihim. Ya. Iqadati athratihim. Kalau ada yang terpuruk, kita ulurkan tangan kita untuk membebaskan dari keterpurukannya. Itu juga bagian daripada apa itu? Kebajikan yang besar di mata Allah. Yang terakhir wassa'i fil islahi bainahum. Kalau ada yang sedang bertikai, ribut-ribut, iya, sedang tukaran, lah kita ini menjadi penengah, menjadi juru apa itu, penyelamat dari hubungan dua orang yang sedang bertikai ini. Bukan ngompori, iya wis ketno ae wis sama. Enggak, itu mental preman. Mental preman. Kalau sampai nggak kopi apa dia mental preman percuma. Dia kopi apa hijau, ya mental preman apa? Paham ya? Jadi apa itu? Wal wassa'i fil islah, berupaya, berusaha untuk mendamaikan bainahum, antara mereka yang sedang bertikai, tukaran, dicari solusinya supaya kembali dua manusia ini menjadi bersahabat. Paham ya? Itu bagian daripada apa itu? Istina'il ma'ruf, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Wa kullu hadhil ma'ani mu'ayyadatun bil ahaditsin nabawiyyah wal atharis sunniyah al-warida an kibar as-sahabati wat tabi'ina radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan apa yang kami sebutkan dari nilai-nilai di atas tadi itu mu'ayyadatun, itu didukung, diperkuat dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang bersifat marfu dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maupun al-athar as-sunniyah. Athar itu ya ujar perkataan sahabat, perkataan tabi'in, itu disebut dengan athar. Dan asal-asal
yang berbasis kepada sunnah baginda Rasulullah SAW, al-waridah, yang dimana asal-asal itu datang an kibaris sahabah, dari sahabat-sahabat yang senior, wat tabi'in, dan tabi'in yang senior pula, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga keridhaan Allah terlimpahkan untuk mereka semua. Allahumma amin. Wa qad jama'a fi dzalika al-imam al-hafidh Zakiyuddin Abdul Azim al-Munziri 40 haditsan nadhkur ba'daha. Dalam hal ini telah dihimpun oleh seorang imam, seorang tokoh muhaddits terkemuka, yaitu Al-Hafidh Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri, pengarang dari kitab At-Targhib wa Tarhib, itu Al-Imam Al-Munziri. Nama lengkapnya adalah Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri. 40 hadis Rasulullah SAW yang kaitannya dengan istina'il ma'ruf wa qada'i hawaijil manhufin. Itu ulama punya tradisi menghimpun 40 hadis dalam satu topik. Ya, ada topiknya tadi itu misalnya ini tentang kebaikan, berbuat kebaikan. Ya. Nanti lagi ada hadis lagi yang kaitannya dengan bab yang lain. Itu karena tradisi itu didorong oleh sabda Rasul SAW, siapa yang menghafal hadisku 40 hadis ya, dalam topik apapun, maka terjamin syafaatku kelak di hari kebangkitan. Nah, itu diantaranya manfaatnya adalah apa tuh? Memperoleh syafaat baginda Rasulullah SAW. Salah satu wasilah untuk memperoleh syafaat Nabi itu apa? Menghafal 40 hadis Rasulullah, atau menulis 40 hadis Rasulullah yang berkaitan dengan apa saja. Maka kita mengenal Arba'in Nawawi misalnya, ya, sebuah kitab yang amat sangat fenomenal, karya daripada Al-Imam Zakaria Ibn Sharaf An-Nawawi radhiyallahu anhu wa ardhah. Dalam hal ini Al-Imam Al-Munziri dalam menghimpun 40 hadis yang kami akan sebutkan sebagian saja, ma'abayani ba'di ma'aniha wa nazidu 'alaiha ba'dha ma dhafirna bihi, di mana kami akan jelaskan maksud dan dari makna yang terkandung dari hadis-hadis tersebut. Lalu kami tambahkan di atas itu sebagian yang kami telah beruntung memperolehnya, mendapatkannya. Jadi penjelasan, paparan daripada hadis yang di atas tadi itu. Famin dzalika, di antara yang 40 hadis tadi itu, anna sa'iya fi naf'il muslimin huwa ahabbul khalqi ilallahi lima ja'a fil ahadith. Yang pertama, anna sa'iya, orang yang berupaya, berusaha, fi naf'il muslimin, untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin, apa saja, termasuk aja sekadar membuat dirinya gembira, termasuk ketemu orang Islam, senyum, assalamualaikum, apa kabar, membuat orang itu menjadi apa itu? Senang, ya, terhormat. Nah, itu sudah termasuk terbilang naf'il muslim. Bahwasanya orang yang berupaya, berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin, ia adalah ahabbul khalqi ilallah, adalah makhluk yang paling disuka, paling dicintai oleh Allah. Jadi untuk menjadi manusia istimewa, dicintai oleh Allah, itu tidak perlu sampai tahajud tiap malam 1000 rakaat sampai kayak aspal jalanan, tidak perlu.
Konsep Nabi adalah apa? Berikanlah kemanfaatan untuk orang lain, maka engkau akan menjelma menjadi manusia yang amat sangat dicinta oleh Allah. Ini kan luar biasa. Untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah. Kalau orang dicinta, disayang itu berarti apa tuh? Dimanja oleh Allah. Betul? Kalau orang disayangi dan dicintai pasti apa tuh? Dimanja. Kalau dimanja berarti dituruti segala kemauannya dan keinginannya, selama kemauan dan keinginan itu tidak berseberangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi manusia istimewa itu dalam konsep yang dibawa bagi Rasul, tidak perlu soro-soro sampai rabi putih, manganin putih, iya, nang gunung kawi semedi petang puluh dino, tidak perlu. Itu bukan ajaran kita. Ajaran bagi Rasul ingin menjadi manusia istimewa, menjadi manusia berharga, manusia agung kepada Allah. Jadilah orang yang memberikan kemanfaatan untuk sesama kaum muslimin. Niscaya Anda akan menjelma menjadi ahabbul khalqi ilallah. Kalau gitu konsepnya sederhana saja. Iya. Konsepnya sederhana. Ingin menjadi manusia istimewa, berapa? Itu cara-cara yang klasik. Kita cara-cara yang modern sekarang. Paham ya? Ini cara-cara yang perlu diperbaharui. Paham? Ini cara-cara yang paling baru. Ya nggak baru. Ini disampaikan Rasul 15 abad yang silam. Mungkin untuk orang gendengan, oh ini hal yang baru. Selama ini kita kenal konsepnya klasik ya. Ini kita sekarang kenalkan konsep modern. Paham ya? Mudah-mudahan lebih menarik dan lebih direspon. Ya. Nyekel tasbih. Ya, kuno. Sekarang ada nilai yang lebih daripada itu. Bukan berarti saya anti tasbih, enggak. Anti fikir, tidak. Paham ya? Cuman itu cara-cara yang klasik. Tak cocok sampean. Kenapa? Sampean itu orang milenial. Iya. Walaupun umur tak perlu ya, tapi hidup di era milenial. Iya. Jadi harus yang sesuai dengan konsep milenial. Lah yang milenial apa? Tidak perlu itu semua. Itu ibadah formal namanya. Yang diperlukan sekarang ibadah sosial. Ibadah sosial. Ibadah sosial itu begini, Pak. Dibandingkan dengan ibadah formal. Sampai percuma rukuk sujud sampai benjut apa itu kening sampean, jidat sampean. Kalau tetangga sampean ini menggelepar karena kelaparan, percuma sujud sampean. Kata Nabi, wallah la yu'min man bata syab'an wa jaruhu jahil. Demi Allah, tidaklah beriman seseorang itu yang tidur sepanjang malam karena kekenyangan. Sementara tetangganya, kalau tonggo sebelah main menggelepar karena kelaparan. Sementara kita tidak peduli. Kata Nabi, orang ini tidak akan pernah beriman. Loh, tiap malam sujud meskipun batunya koyo aspal, tetap tidak beriman. Itu kata siapa? Kata Rasulullah. Jadi bukan kata saya, kata baginda Rasulullah. Artinya apa? Hari ini yang dituntut itu adalah kepedulian sosial Anda, kepekaan sosial Anda. Anda sebagai makhluk sosial mesti punya kepekaan. Paham Pak ya? Itu ibadah sosial itu yang sedikit tapi nilainya di mata Allah begitu agung dan mulia. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk dapat memfungsikan diri ini sebaik-baiknya dalam hidup ini. Ya, slogannya satu. Hidup sekali, pergunakan yang sekali itu sebaik-baiknya.
untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk orang lain. Allahumma amin. Allahumma amin. Maka kata Rasul, as-sa'i fi naf'il muslimina huwa ahabbul khalqi ila Allah. Kama ja'a fil hadits. Sebagaimana tertera dalam hadis Rasulullah SAW yang banyak. Yang pertama, An Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khalqu 'iyalullah. Manusia ini semua miskin di mata Allah, butuh Allah. Itu yang maksudnya iyalullah. Artinya semuanya miskin. Mau sampai bupati, mau sampai gubernur, mau sampai presiden sekalipun, sampai tetap butuh Allah. Maka Anda, siapapun Anda, apapun jabatan Anda, apapun status sosial Anda miskin di mata Allah. Al-khalqu iyalullah. Fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Nah, kata Rasul kemudian, yang paling dicintai oleh Allah dari sekian banyak makhluknya itu, yang paling bermanfaat untuk sesama makhluk, anfa'uhum li'iyali, yang paling bermanfaat untuk orang-orang miskin tadi itu. Iya. Maka konsepnya kata Rasul, ittaqun nara, lindungilah dirimu walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan setengah dari buah kurma. Bukan satu butir kurma, setengah buah kurma. Itu sudah cukup untuk melindungi diri kita dari ancaman neraka Allah. Itu dahsyatnya ibadah sosial. Faham ya? Itu mungkin setara dengan ribuan rakaat, ribuan tahajud. Ya. Kalau dalam bahasa kita, ittaqun nar, lindungilah dirimu dari neraka Allah, walau bilukmatil ruzi, walaupun hanya dengan sesuap nasi. Kurma dengan poso, Pak. Ya. Tidak poso, tidak kurma. Ya. Maka kurma itu karena makanan pokok di Jazirah Arab di mana Rasul berada, maka yang disebut oleh Rasul makanan pokok. Kalau kita makanan pokok kita apa? Nasi. Maka setengah daripada buah kurma itu setara dengan sesuap nasi. Sesuap nasi itu kira-kira membuat kenyang tidak? Tidak. Tapi paling tidak mulut yang tadinya asam kini hilang keasamannya. Bisa kok ngerasa 10 suka pecel misalnya. Paling tidak sisa pedesnya seono. Iya. Sisa apa itu? Pecel. Pedesnya pecel seono. Paham ya? Jadi itulah dahsyatnya ibadah sosial. Wa ma'na iyalillah fuqara'ullah. Artinya apa itu? Manusia itu semuanya fakir di mata Allah, membutuhkan uluran tangan. Maka manusia yang paling disuka oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk orang-orang fakir itu. Fal khalqu kulluhum fuqara'ullah wa huwa alladhi ya'uluhum. Wa yashhadu li hadzal hadithi ma jaa fi musnad asy-Syihab an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa min dzalika anna
annahu minal aminin min adzabillahi yaumal qiyamah. Orang-orang yang menolong orang lain itu termasuk orang-orang yang terjamin keamanannya kapan? Di hari kiamat. Saat orang lain kelimpungan, saat orang lain ketakutan, saat orang lain diserang oleh perasaan resah, gelisah dan ketakutan akan azab Allah, ada manusia-manusia yang tampilnya beda. Kenapa? Mereka tenang-tenang saja. Yang lain gelisah, resah. Saya ini termasuk yang diadab atau tidak? Masih resah dan gelisah. Nah, ada orang-orang yang punya kemantapan hati. Insya Allah saya yang diamankan oleh Allah. Nah, siapa mereka? Yang ahli ibadah, yang ahli tahajud, yang ahli tasbih, yang ahli tahmid, yang ahli takbir, yang ahli tahlil, yang ahli zikir, yang ahli thariqah. Bukan. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang punya kepedulian sosial. Itu orang-orang yang akan diamankan oleh Allah, alias memperoleh jaminan keamanan dari Allah. Paham ya? Kalau saya mengatakan begini, bukan berarti saya anti zikir, bukan berarti saya anti tasbih, anti tahmid, anti takbir. Tapi kebanyakan orang itu salah memahami nilai-nilai agama. Yang penting saya fokus dengan zikir saya kepada Allah, masa perlu dengan orang lain. Ini konsep yang salah. Sampai ini ke tasbih, sampai setruk gara-gara tasbih. Tidak ada manfaatnya kalau sampai nggak punya kepedulian terhadap orang lain. Paham ya? Itu maksudnya. Bukan saya anti tahlil, anti thariqat, enggak. Ini ambil model anyar mana anti tahlil? Enggak seperti itu. Saya pecinta tahlil, pecinta manakiban, pecinta apa lagi? Pecinta maulid, ya. Pecinta zikir, iya. Pecinta hasbalah dan pecinta hasbanah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya. Tapi maksudnya jangan hanya mengandalkan zikir-zikir kepada Allah sementara Anda tidak punya kepedulian terhadap sesama. Itu salah. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, jadi jangan dipelintir lagi. Saya sudah melakukan klarifikasi berkali-kali. Kok jadi dipelintir mana? Ya. Lima ja'a fil hadithi an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an inna lillahi 'azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas yafza'u ilaihimun nasu fi hawaijihim ulaika al-aminuna min azabillahi ta'ala. Hal itu sebagaimana yang telah tertera dalam sebuah hadis yang sumber periwayatannya dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar langsung dari baginda Rasulullah SAW. Marfu'an itu langsung dari baginda Rasulullah. Rasul bersabda, Inna lillahi azza wa jal khalqan, bahwa Allah itu memiliki makhluk manusia khalaqahum, yang memang Allah ciptakan mereka hadirkan oleh Allah di dunia ini untuk apa? Lihawaijin nas, untuk memenuhi hajat-hajat orang banyak. Kadang-kadang yang bersangkutan bukan orang kaya, cuma begitu orang itu punya kepentingan, ingat kepada orang itu, datang kepadanya. Pak, tolong saya. Apa ini? Resep Pak, anakku loro, tak bisa kena tebus. Oh, bismillah. Diterima, dikantongi. Nanti saya akan usahakan. Lagi dia jatuh duit, nanti dia ke orang kaya. Ya fulan, tadi saya ketemu satu orang baik-baik, jujur, dia menyerahkan ini resep obat, tidak bisa ditebus, tidak mampu menebus. Karena apa? Karena tidak punya duit. Tolong dibantu. Karena sang kaya percaya dengan orang ini, diberikan, lalu dikembalikan. Gini,
resepnya, ini duitnya untuk menebus resep. Nggak pakai komisi, iya, komisi 10%, enggak. Paham ya? Ini memang Allah ciptakan mereka untuk memenuhi hajat orang banyak. Khalaqahum lihawaijin nas. Yafza'u ilaihimun nas fi hawaijin. Kalau orang itu butuh sesuatu yang terbesit di benaknya, ya orang itu. Oh, fulan, saya akan datang kepada dia. Nah, dalam kehidupan ini saya pernah mengenal seseorang sudah wafat dengan almarhum. Itu tiap hari kantongnya itu kira-kira tebalnya 10 cm. Duit enggak, resep, obat, sak macam obat, kantongnya. Nanti dia datang ke fulan, dan orang ini memang orang yang mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Mungkin kalau yang bersangkutan langsung ke sana, nggak akan diterima. Datang ini fulan, diterima. Nanti datang lagi. Itu pekerjaannya sehari-hari. Begitu ada masalah, oh fulan ini yang menyelesaikan. Padahal dia tidak secara finansial tidak punya kapasitas. Tapi tadi itu punya kepercayaan orang, dipercaya oleh orang karena kejujurannya. Dan itu yang dia lakukan sampai akhir hayatnya. Radhiyallahu anhu wa anhu. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang tertinggi di sisi Allah. Jadi memang ada orang seperti itu. Khalaqahum lihawaijin nas. Yafza'u ilaihimun nasa fi hawaijihim. Nah, mereka ini orang yang selalu membantu orang lain walaupun hanya sebagai mediator saja. Itu kata Rasul, ulaika, mereka itu sajalah al-aminun, orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan. Kapan? Dan dari apa keamanan itu? Min adzabillahi ta'ala, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingin kita tergolong orang-orang yang aman dari ancaman azab Allah, mulai hari ini jadilah orang yang peduli terhadap nasib orang lain dan siap untuk membantu orang lain dalam apa saja itu. Jadi bukan bab sakit saja. Ada orang misalnya mau mencari pekerjaan, dia kebetulan punya link, punya hubungan, dia bantu. Ini fulan ini, masya Allah, menanggung beban keluarga dan baru saja di PHK. Kalau ada lowongan kerja di tempat Anda, orang ini diberikan kesempatan demi menghidupi keluarganya. Lalu kadang yang datang mediatornya orang yang dipercaya. Oh ya silakan. Itu termasuk membantu hawaijin nas. Jadi pokoknya membantu itu ya skopnya luas. Bukan bab sakit saja atau bab pekerjaan saja, apa saja. Iya, ada orang misalnya, iya apa sampai kau pikiran terus gitu, ya pada pikiran anak gue terus gede, jodohnya kok gak muncul. Kita sikap carikan jodoh, ketemu orang baik-baik. Bagaimana kalau dia ini anak bertanggung jawab, tapi maaf, bukan orang yang punya harta, tapi dia punya penghasilan tetap. Ya Allah, bismillah. Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju in lam takun fitnatun wa fasadun fil ard. Kalau datang kepadamu orang yang kira-kira engkau srek, hatimu srek karena nilai agamanya, sholatnya baik, akhlaknya baik, dan punya penghasilan tetap. Bismillah, rabekno anakmu jok mele-mele mesti usah kantoran. Anakku ku selera tinggi, saya mau isu kasihan. Kasihan lek iso kehilangan bojo, anak bojo ke opo? Iya.
Yang penting tanggung jawab. Dan ini termasuk membantu orang lain. Jadi membantu dalam artian yang seluas-luasnya. Paham ya? Yang di belakang nyambung ya? Ibu-ibu nyambung, ibu-ibu. Alhamdulillah. Yang berikutnya, wa min dzalika annahu yudha'u lahu minbarun min nuril yaumal qiyamah. Di antara keistimewaan orang-orang yang membantu orang lain itu adalah bahwa sesungguhnya akan diletakkan untuknya apa yang dikatakan minbarun. Minbar itu apa tuh? Tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu menggambarkan tentang gengsinya yang tinggi, makomnya yang tinggi. Nah, biasanya di dunia ini kita lihat mimbar dari apa itu? Kayu. Paling top kayu untuk dari Jepara. Ikut paling top. Iya. Mimbar dari kayu. Kadang-kadang kayu ini harus bolong-bolong. Iya. Iya. Nah, ini dibuat mimbar untuknya. Mimbar bukan sembarang mimbar sebagaimana kita kenal selama ini. Mimbarun min nurin. Mimbar yang didesain dari cahaya. Usiku gak bisa kita bayangkan. Ya apa? Bisa ditui. Wis tak iso ngayal sampean. Ya. Di luar imajinasi kita. Tapi yang jelas min nur itu menunjukkan apa itu? Akan keindahan, akan kemuliaan, akan nilai-nilai keagungan. Itu namanya minbarun min nurin. Kapan itu terjadi? Yaumal qiyamah. Saat orang lain terpuruk, saat orang lain resah gelisah, saat orang lain kecewa, justru ada orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang begitu agung, mulia, dan amat sangat bergengsi. Yaitu ditempatkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Untuk siapa mereka itu? Adalah untuk orang-orang yang punya kepedulian sosial. Kama ruwiya fil hadithi an Katsir bin Abdullah bin Umar ibn Auf al-Muzani an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ibadan khalaqahum li hawaijin nas ala ay halafa ala nafsihi alla yu'adzibahum bin nar fa idza kana yaumul qiyamati wudi'at lahum manabiru min nurin yuhadditsuna Allah ta'ala wan nasu fil hisab. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang bersumber periwayatannya dari Katsir bin Abdullah ibn Umar ibn Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya yang seorang sahabat Rasulullah SAW itu, beliau berkata, sang kakek berkata, sungguh telah bersabda baginda Rasul SAW, sesungguhnya Allah itu memiliki beberapa hamba. Ada hamba-hamba yang dimiliki oleh Allah. Allah ciptakan para hamba-hambanya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Khalaqahum lihawaijin nas. Allah ay halafa ala nafsi. Allah bersumpah mengatasnamakan zatnya yang mulia. Allah bersumpah. Itu saking seriusnya. Paham ya? Saking seriusnya Allah sampai bersumpah untuk meyakinkan Anda. Sampai ngantuk ya, Allah bersumpah sampai ngantuk. Ya. Allah bersumpah atas zatnya yang mulia. Apa sumpah Allah? Adalah alla yu'adzibahum binnar. Bahwa Allah tidak akan pernah menyiksa mereka dengan nerakanya. Tidak pernah masuk ke dalam neraka. Dan untuk itu Allah bersumpah. Fa idza kana yaumul qiyamah. Lah, kalau telah datang hari kiamat itu,
wudi'at lahum manabiru min nur, diletakkan untuk mereka, khusus untuk mereka, bukan yang lain, khusus untuk mereka, mimbar yang terbuat dari cahaya. Duduklah mereka di mimbar itu, lalu yuhadditsunallaha ta'ala, mereka itu diberikan kesempatan untuk bercengkerama dengan siapa? Dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, berbicara dengan Allah. Sementara yang lain, yang ahli tasbih, yang ahli tahmid, yang ahli takbir, yang ahli tahlil, yang ahli selawat, yang ahli apapun, mereka sedang dihisab oleh Allah. Mereka justru lolos dari hisab, bahkan sedang apa itu? Berdialog, bercengkerama, ngobrol dengan Allah. Itu menunjukkan apa itu? Perbedaan pangkat yang begitu jauh. Yang lain tanya, diinterogasi, sin jim, soal jawab, minimal ada 4 pertanyaan. Umurmu kau habiskan untuk apa? Hartamu dari mana kau peroleh dan untuk apa kau dengan hartamu itu? Ilmumu apakah bermanfaat untuk orang lain ataukah tidak? 4 hal ditanya oleh Allah. Dan pertanyaan-pertanyaan ini amat sangat memberatkan. Lah orang-orang ini tadi justru ngobrol dengan Allah. Allah. Jauh tidak perbedaannya? Jauh. Amat sangat jauh. Siapakah manusia-manusia hebat ini? Manusia-manusia hebat ini adalah manusia-manusia yang punya kepedulian sosial, membantu orang lain saat mereka susah, memberikan makan kepada mereka saat mereka kelaparan, memberikan minum saat mereka kehaus, memberikan pakaian saat mereka tidak mampu menutup aurat mereka. Nah, manusia-manusia yang seperti ini adalah manusia-manusia yang akan diistimewakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan untuk kita untuk menjadi orang-orang yang peduli terhadap nasib orang lain. Amin Allahumma amin. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini adalah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.